Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Semawa TV Channel dalam program Morning Motivation. Saya Chelsea, saya merupakan host yang akan mengisi acara pagi ini. Kita sudah kedatangan narasumber yang akan berbincang-bincang dengan saya pagi ini, yaitu Ibu Yani. Halo. Halo Ibu Yani. Halo, selamat pagi. Ibu, pagi ini kita akan membahas mengenai potensi diri. Apa sih potensi diri itu? Oke, Chelsea, potensi diri itu salah satu hal yang paling penting dalam diri kita. Nah, dalam diri kita semua orang punya potensi diri. Nah, potensi diri itu sendiri apa sih? Nah, potensi diri itu merupakan kemampuan yang kita miliki. Nah, kemampuan itu bisa jadi kita sudah tahu atau bahkan kita juga belum tahu. Belum tahu sama sekali apa iya, potensi diri kita. Betul. Nah, gimana caranya kita tahu potensi diri kita? Nah, seperti halnya pisau ya. Kalau kita analogikan pisau, ketika kita pertama membeli pisau itu kan pasti tajam ya. Nah, bisa kita gunakan untuk memotong berbagai hal gitu ya. Kalau dalam memasak bisa motong sayuran, bisa potong ayam. Artinya kan pisau itu berguna, betul tidak? Nah, sama seperti potensi diri kita. Potensi diri kita, kemampuan kita itu akan sangat berguna untuk kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita. Nah, gimana caranya agar kita bisa mengembangkan potensi diri kita ya. Nah, kalau pisau digunakan terus-menerus kan pasti lama-kelamaan tumpul ya. Nah, sama seperti betul, gitu ya. Sama seperti potensi diri kita. Kalau kita gunakan tapi tidak kita asah, tidak kita kembangkan, maka lama-kelamaan pasti akan tumpul gitu. Nah, jadi potensi yang kita miliki itu harus dikembangkan. Cara mengetahui potensi diri kita gitu ya Bu, karena gak semua gitu kan langsung tahu apa potensi diri kita. Terus cara mengetahuinya gimana Bu? Nah, untuk bisa mengembangkan potensi diri, kita juga hal yang harus kita lakukan pertama-tama yaitu tentunya kita harus tahu dulu dong potensi diri kita itu ada di bidang apa, yang paling menonjol dalam diri kita itu apa, kemampuan apa gitu. Nah, cara mengetahuinya kita bisa melakukan dengan menganalisis diri kita, mengenali diri kita. Nah, analisisnya itu seperti apa? Kita harus mencari tahu apa kelebihan kita. Yang pertama, kemampuan yang paling kita miliki ya, yang paling menonjol, yang bisa kita ketahui dengan cara bertanya kepada diri kita sendiri, sebetulnya kesukaan kita itu apa gitu. Yang paling kita suka lakukan, yang paling ketika kita melakukan hal tersebut itu gitu, menyenangkan untuk kita gitu, yang paling kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus tahu bagaimana kekurangan kita. Nah, kekurangan berarti nggak cuma kelebihannya aja ya Bu? Iya, tentu saja kita harus tahu, karena nanti kekurangan yang kita miliki itu mungkin akan menjadi penghambat dalam kita mengembangkan potensi diri kita. Nah, jadi kita yang pertama harus tahu kelebihan, kemudian kekurangan, kita juga harus tahu tadi hambatan yang mungkin akan terjadi saat kita dan potensi betul kita dan peluang yang mungkin kita bisa kembangkan gitu. Contoh nih ya, Ibu kasih contoh. Misalkan Chelsea suka berenang. Salah satu hobi Chelsea itu berenang. Nah, kemudian Chelsea punya kegiatan rutin, misalkan setiap minggu atau misalkan dalam satu bulan Chelsea berenang berapa kali. Nah, berarti kan itu salah satu hal yang mungkin menjadi potensi besar dalam diri Chelsea. Mungkin dan itu juga kesenangan Chelsea. Nah, dan tentu hal itu bisa dikembangkan. Nah, bagaimana cara mengembangkannya? Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut cara-cara untuk mengembangkannya gitu. Setelah kita mengetahui apa potensi yang kita miliki selama ini, yang kita senangi gitu, tujuan dari pengembangan diri itu apa? Nah, untuk bisa mencapai kemampuan yang optimal dari potensi diri kita, tentunya kita harus mencapai sesuatu, betul tidak? Ya, karena
kalau di situ-situ aja percuma. Nah, betul sekali. Karena kita sebagai manusia kan harus terus meningkat kemampuannya. Kita sebagai manusia kan diberi akal, otomatis kita harus berusaha, berupaya untuk mengembangkan diri kita. Nah, tadi sesuatu hal yang harus dicapai itu berarti kan kita harus menetapkan tujuan, betul ya? Iya, Nah, betul. nanti tujuan itu yang akan mengarahkan kita bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku. Iya. Nah, kalau kita tidak punya tujuan, nanti arah hidup kita tentu saja pasti akan tersesat ya. Iya. Pasti nggak akan jelas gitu kemana arahnya. Nah, salah satunya untuk mengembangkan potensi ini adalah kita harus menetapkan tujuan. Nah, dalam menetapkan tujuan kita perlu smart pinter atau ada apa gitu? Bukan, smart itu singkatan. Nah, S, M, A, R, dan T. S-nya itu spesifik. Jadi, dalam menetapkan tujuan kita perlu menetapkan tujuan yang spesifik. Contoh, karena tadi misalkan kita ambil contohnya yang Chelsea itu jagonya berenang gitu. Ya. Berarti kan kita atau Chelsea harus menetapkan tujuan, misalkan saya ingin menjadi perenang nasional. Nah, itu kan tujuan yang spesifik gitu. Mau ikut kejuaraan dan menjadi juara. Nah, itu kan tujuan yang spesifik gitu. Nah, terus yang kedua adalah M. M-nya itu measurable. Measurable itu berarti bisa diukur. Tujuan yang bagus itu tujuan yang bisa diukur. Dalam artian ketika kita mencapai sesuatu itu bisa kita ukur, bisa kita capai sesuai dengan yang telah kita tetapkan. Sesuai kemampuan juga. Betul. Ya, Bu. Nah, itu masuknya ke achievable atau bisa dicapai. Karena tadi Chelsea kemampuannya adalah berenang, otomatis kemampuan yang mungkin atau tujuan yang mungkin dicapai adalah kompetensi berenang gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada R. R. Nah, R ini realistik. Jadi dalam mencapai sesuatu kita itu perlu rasional, perlu realistik. Apakah tujuan yang sudah kita tetapkan bisa dicapai atau tidak? Kalau tadi kemampuannya berenang, Chelsea jangan menetapkan tujuan untuk menjadi juara pelari gitu. Nah, jadi memang harus realistik, harus nyambung gitu, sesuai dengan kemampuan, betul, sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, yang terakhir adalah T, yaitu time bound. Nah, time bound ini adalah jangka waktu yang harus kita tetapkan. Dalam mencapai suatu tujuan, kita harus punya jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan untuk menjadi seorang perenang tingkat nasional, berarti Chelsea harus latihan dalam berapa lama gitu? Apakah 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan setahun ya? Tergantung kemampuan yang Chelsea punya gitu. Niat yang harus kita miliki itu harus sebesar apa? Terus apa perlu dukungan juga dari luar, dari teman, keluarga? Oke, hal yang paling penting selanjutnya adalah kita harus menekankan niat. Dalam artian kita harus punya keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan gitu. Jadi niat itu kan berawal dari pikiran ya. Dari dalam diri sendiri. Betul, dari dalam diri sendiri. Kalau pikiran-pikiran kita itu positif, tentu saja hal yang akan kita lakukan juga positif. Tapi terkadang di pikiran kita selalu muncul hal-hal yang negatif gitu. Nah, bagaimana kita mengarahkan pikiran-pikiran negatif itu untuk bisa menjadi motivasi untuk diri kita sendiri. Kadang kan kalau untuk mencapai tujuan tertentu, tadi misalkan Chelsea ingin jadi perenang tingkat nasional, tapi kadang kita berpikir, aduh mampu nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, pikiran-pikiran itu yang harus kita atasi untuk jadi motivasi, karena Chelsea punya kemampuan itu harusnya bisa dong gitu untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, selain tadi niat yang kuat, tentu saja tadi yang ditanyakan terkait dengan dukungan dari lingkungan sekitar ya. Nah, dukungan dari lingkungan sekitar, dari teman-teman dekat atau dari keluarga juga menjadi hal yang penting. Tapi yang paling penting adalah tadi tekadkan niat dari dalam diri kita sendiri. Selain itu kita juga jangan diam aja gitu ya Bu, harus bertindak gitu. Iya, betul sekali.
kan percuma ya kita tadi sudah menetapkan tujuan, udah tahu kemampuan potensi kita, diri, potensi ya, kita, udah ada niat, betul. Ya. Nah, percuma dong kalau kita tidak bertindak. Nah, tindakan yang paling penting adalah tindakan yang mengarah ke tujuan yang kita tetapkan gitu. Jadi misalkan tadi ingin jadi perenang, tentunya harus latihan dong, harus ada tindakan dong. Nggak mungkin Chelsea punya tujuan atau punya cita-cita ingin jadi perenang nasional tapi tidak pernah latihan. Bagaimana bisa tercapai gitu. Ya. Nah, jadi harus ada tindakan, action yang paling penting untuk mencapai kemampuan mengoptimalkan potensi yang kita miliki gitu. Selain itu juga kita harus butuh dukungan juga ya Bu tadi. Selain ada dukungan, kalau misalkan teman-teman misalkan ya tahu gitu kita akan menjadi Chelsea bakalan menjadi berenang, pasti nggak semua mendukung gitu ya Bu, pasti ada aja gitu yang nggak suka, pasti ada juga kritikan. Nah gimana sih biar kita itu bisa nerima kritikan biar nggak jadi down ke diri kita sendiri? Ya, betul sekali. Karena setiap yang kita lakukan tentu tidak semua orang suka, iya, gitu ya. Betul. Pasti ada aja pasti orang ada aja yang gitu tidak suka iya. atau orang yang mengkritik gitu. Nah, kritikan-kritikan tersebut harusnya menjadi evaluasi untuk diri kita. Kalau ada orang yang ngasih masukan, baik itu positif ataupun negatif, kita harus jadikan sebagai input yang baik untuk diri kita untuk bisa mengevaluasi kemampuan kita tadi. Misalkan ada yang mencemooh, Chelsea kamu gak mungkin bisa jadi perenang tingkat nasional gitu. Nah harus jadi motivasi, harus mengevaluasi kira-kira saya harus mungkin menjadi perenang. Betul, gitu ya, jadi harus dibalik gitu. Apa yang mereka katakan untuk bisa kita evaluasi. Berarti kalau menurut mereka tidak mungkin, kira-kira apa nih yang harus saya lakukan biar tujuan yang tadi itu tercapai gitu. Nah selanjutnya selain tadi ya langkah-langkah yang sudah dilakukan, kita juga sangat penting untuk menyerahkan segala usaha yang sudah kita lakukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa berdoa juga, karena tanpa dibarengi dengan doa itu semua gak akan mungkin. Betul sekali. Ini yang paling penting, kita menyerahkan segala yang sudah kita lakukan ya. Karena mau kita berusaha keras seperti apapun, kalau kita tidak berdoa, tidak menyerahkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi maka nantinya kita akan stres sendiri gitu kalau tujuannya tidak tercapai gitu. Nah ini yang paling penting, menyerahkan segala yang sudah kita lakukan, tujuan yang sudah kita rencanakan itu kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Chelsea, jadi bisa diterapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi kan Ibu cuma contoh aja, mungkin Chelsea punya kemampuan yang lain yang bisa Chelsea kembangkan. Mungkin teman-teman juga yang nanti nonton video ini punya bakat yang lain selain yang tadi Ibu sebutkan, contoh tadi berenang. Misalkan kalian suka nulis, suka bikin cerita-cerita gitu, kalian bisa jadi penulis, bisa buat novel, kembangkan bakat kalian. Jangan cuma stuck di situ-situ aja. Terus juga buat teman-temannya jangan lupa support, karena itu sangat penting biar kitanya juga jadi semangat ya Bu. Kalau misalkan kalau ada support kan jadi kita lebih. Jangan lupa juga jangan didengerin kritikan-kritikan yang kalian dengar, mungkin itu orang yang sirik sama kalian ya Bu ya. Dijadiin motivasi aja ke diri kita sendiri. Kalau misalkan kata orang kitanya kurang di sini, berarti kita harus perbaiki hal yang menurut orang lain kurang. Kesimpulannya, kita harus tahu potensi diri kita itu apa sih. Terus kalau kita udah tahu potensi diri kita, jangan lupa dikembangkan, karena kalau cuma tahu percuma aja, kita bakalan jadi pengangguran ya Bu ya, diem di rumah gak ada kerjaan gitu. Jangan lupa kita juga harus punya tujuan dari potensi diri kita itu apa. Jangan lupa niat dalam diri kita itu harus kuat, karena kalau niatnya kecil ya percuma aja gitu. Kita dapat kritikan sedikit aja pasti bakalan down atau goyah. Yang terakhir, jangan lupa berdoa, karena kalau hanya tindakan saja tanpa dibarengi dengan doa dan berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa itu percuma. Jadi jangan cuma satu, harus dua-duanya itu harus dibarengin. Sekian perbincangan kami pagi ini. Jangan lupa di-subscribe, pencet tombol loncengnya, di-like, komen, dan juga share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.